Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Al-Munawwarah yang kami hormati, senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, yaitu pengajian di setiap minggu, tepatnya pada hari Selasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kami telah sempat hadir. Namun ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seyogyanya memang jadwal, tetapi kami merasa tadi sudah disampaikan sedikit tausiah dari anak-anak kita tadi yang cukup indah, ya, yang cukup menarik, ya, sehingga apa yang disampaikan beliau tadi sudah menjadi suatu momentum, ya, untuk bahan pembelajaran atau bahan kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita sama-sama merasa sangat bersyukur, ya, merasa berterima kasih, walaupun yang muncul ini hanya barusan satu, barangkali dua anak-anak kita yang ada di Mekarjaya ini pada khususnya dan umumnya di Al-Munawwarah ini. Jadi ada salah satu sosok yang sudah dapat kita lihat yang karakternya sudah bisa membanggakan dan membahagiakan kita. Mari ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa anak-anak tersebut ini tidak terlepas dari dukungan kita bersama, partisipasi kita bersama, memberikan semangat kepada mereka agar mereka ini lebih optimal belajar dalam rangka menyampaikan dakwah, ya. Jadi dakwah ini adalah salah satu tugas daripada kenabian, tugas daripada Rasul, ya, untuk menyampaikan kepada umatnya. Di mana maksud tujuan daripada dakwah ini mengajak, ya, menyampaikan kepada kita agar kita ini termasuk golongan orang-orang yang ahli surga. Jadi dari mana mereka akan mendapatkan satu amalan yang baik, mendapatkan amalan-amalan yang bagus yang bisa mendatangkan pahala kalau bukan dimulai daripada dakwah, ya. Jadi inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengan kehadiran anak-anak kita ini sekali lagi mari sama-sama kita dukung. Bagi yang belum mungkin ke pondok pesantren, ya monggo kita antar, ya. Kalau umpamanya dia tidak sempat untuk mondok ke Jawa, cukup di Batu Raja, ini sudah banyak yang dekat-dekat sini. Di Batu Raja ini tempat mondok banyak, Bu, ya, di Azhar, Al-Fakriyah, ya, anak itu tadi Al-Fakriyah, ya, muridnya Ustadz Zulfan Baron, ya. Nah, kemarin di tempat saya, di tetangga saya ada acara akikohan kemarin, ada juga anak, lupa itu, ya, siapa namanya itu. Nah, sempat saya videokan sebentar kemarin, juga menyampaikan tausiah, dia ada hajatan di rumah, ya. Jadi alhamdulillah materinya kemarin itu tentang masalah akikah, subhanallah, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu di situ sempat tercengang dan terdiam, karena mereka khususnya di kampung kita itu, ya, jarang bapak-bapak ataupun ibu-ibunya melihat karakter-karakter anaknya sudah sampai yang sedemikian, karena mereka memang sesuai dengan penyampaian mereka itu, karakter mereka itu untuk dihadirkan di masyarakat itu sudah cukup, ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, untuk memunculkan orang-orang seperti ini tidak hanya bisa kita berkata saja ataupun kita meniatkan saja atau memberikan secara ekonomisnya saja, tetapi mereka didukung dengan secara moralitasnya, ya. Nah, jadi insya Allah mereka akan bisa menuai ataupun mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi ilmu yang didapatkan di dalam dunia dakwah ini, ibu-ibu, sebetulnya melebihi daripada harta benda, melebihi daripada uang. Contoh ibu-ibu, kalau kita di rumah ada di tempat acara yasinan, ketika kita melihat ada seorang anak yang ketika itu disuruh ngaji sebagai qori, ya, padahal anak ini termasuk anak-anak orang yang susah, anak orang di tengah-tengah orang yang tidak dalam kemampuan. Ketika dia menyampaikan pembacaan Al-Quran, apa yang tersirat dan tersurat di hati mereka adalah alangkah indah dan mulianya. Karena apa? Di situ adalah tertera ilmu pengetahuan. Sehingga kadang-kadang meskipun kita punya mobil yang banyak, rumah mewah, harta banyak, akan tetapi pada saat kita melihat dan mendengar pada acara tersebut, melihat anak tersebut sedang mengaji, maka seakan-akan itu tidak berguna. Jadi artinya ilmu itu sungguh sangat luar biasa. Jadi mengalahkan daripada segalanya. Yakin dan yakinlah setiap ilmu akan menjadikan orang itu bahagia dan mulia. Dan kita ini kadang-kadang mengukur, Bu, ya. Orang itu kalau punya uang banyak enak,
Kalau punya uang banyak itu segala masalah akan selesai. Tidak sedemikian ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan kita punya uang banyak juga, kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka uang dan harta itu akan bisa habis begitu saja. Maka tapi kalau dibekali dengan ilmu, insya Allah semuanya akan bisa kekal ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kami menyimak bahwasanya tadi bahwa hakikatnya umat manusia dilahirkan ke dunia ini, kata Ananda kita tadi, bahwasanya lah kita ini tempat ujian. Sering kita sampaikan bahwa dunia ini semata-mata adalah tempat ujian. Salah satu di mana kita diberikan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita diberikan sebuah beban, di mana beban yang sifatnya kita itu merujuk untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dijelaskan kemarin, kalau tidak kelanjutan dari ayat itu tadi, ayat 155 ya sampai 157 itu walanabluwannakum bisyai'in min khaufi wal ju' ya, kalau nggak salah itu Nanda ya. Jadi yang dalam artinya itu kurang lebih ibu-ibu ya, bahwasanya sesungguhnya akan kami berikan sebuah ujian, kata Allah, sedikit ketakutan, kelaparan, kesukaran, dan kemiskinan. Jadi kita ini ditakut-takuti oleh ujian yang namanya kelaparan. Jadi kita ini diuji dengan lapar, kurang buah-buahan, ya, kurang makan, ya, takut kita kemiskinan. Nah, kita dihantui oleh perasaan demikian. Tapi sesungguhnya ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ujian-ujian kita sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian apa kata Allah tadi, kata Nanda kita tadi, wabasyiri sabirin. Kemudian setelah mereka itu nanti kami berikan ujian, setelah diberikan ujian kata Allah, maka wabasyiri sabirin. Ya, ada orang itu, semuanya Allah itu senang kepada orang-orang yang sabar. Ya, nah jadi orang yang sabar ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sabar itu bukan berarti kita ada batas waktu. Nah, untuk ini aku sabari dulu, tapi kaget, aku tidak sabar lagi dengan kau. Nah, contoh seperti itu ya. Sepertinya bukan seperti itu ya. Jadi sabar dalam kategori Nabi Rasulullah SAW ini adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu yang tidak berkenaan dengan kita, menyikapi sesuatu itu yang membebani kita, menyikapi sesuatu yang sangat-sangat menerpa kehidupan kita. Ini artinya kita harus sabar, karena dikatakan oleh Nanda kita tadi, di balik kesabaran itu ada maksud Allah, maksud yang tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah nanti akan memberikan suatu kebahagiaan, apakah memberikan sebuah penderitaan? Kalaupun kita ikhlas dalam menghadapi sebuah cobaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan suatu kemudahan pada akhirnya dan diberikan suatu kemuliaan dan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila kita tidak sabar, ya, maka hidup kita ini akan selalu diberikan kesulitan-kesulitan, kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah kesukaran. Nah, oleh karena itu, apapun yang menerpa kita, apapun yang terjadi pada kita yang sifatnya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib untuk kita terima. Jadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu susah maupun senang, dikala suka, dikala duka, itu adalah merupakan satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita terima. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sabar di sini bukan hanya sekedar menghadapi dalam sebuah problema rumah tangga, dalam sebuah kemelut, ya, dalam sebuah kehidupan. Yang terutama sekali kita ada sabar dalam menghadapi ibadah. Guna apa kita dalam ibadah ini sabar? Terutama kita melaksanakan sholat, ya. Jadi sholat ini perlu sekali yang kita wanti-wanti, yang perlu kita perhatikan itu, ya, kita harus bersikap sabar. Karena apa? Apabila kita melaksanakan suatu ibadah dengan tidak sabar, maka ibadah itu tidak akan bernilai. Oleh karena itu, contoh kita melaksanakan sholat. Ada suatu cerita, Bu, ya. Ada sebuah cerita, ada seorang masyarakat katakanlah pada saat itu bertanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, saya ingin bertanya kepadamu Pak Kiai. Ya, kata Kiai, apa yang tanyakanlah. Saya ini sudah terbelit utang terlalu banyak Pak Kiai. Apa katanya? Berapa? Utang saya ini sudah sampai 2 miliar. Jadi bagaimana Pak Kiai solusi untuk bayar hutang ini? Terus Kiai tersebut dengan tersenyum meninggalkan pergi. Kemudian dikejar lagi oleh seseorang tadi, ditanyanya lagi oleh seorang tadi, Pak Kiai, bagaimana solusinya? Nah, pertanyaan saya tadi, saya ini banyak hutang. Nah, sekarang ini bagaimana solusi untuk membayar hutang tersebut? Hutang saya sudah terlalu banyak. Nah, kemudian si Kiai tadi menjawab, hutang yang kau bayar dalam 1 hari, pernahkah engkau melaksanakan sholat zuhur? Nah, kata Kiai, pernah, tentu Kiai, saya tentu melaksanakan. Berapa rakaat kamu melaksanakan sholat zuhur? 4 rakaat. Cuman 4 rakaat? Iya.
Tentu anak kecil aja udah bisa Pak Kiai, yang namanya sholat zuhur itu pasti 4 rakaat. Nah ini artinya belum meningkat. Jadi sholat zuhur itu kamu tidak pernah melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Oh tidak Pak Kiai. Nah itulah sebabnya kamu masih tetap terbelit hutang, karena kamu tidak pernah meningkat. Jadi orang yang ingin meningkat itu artinya selalu menambah, ya. Artinya meningkat itu menambah, ya. Meningkat itu artinya ditambah, ya. Jadi tambah 2 rakaat sebelum zuhur, dan ditambah lagi sunnah sesudah zuhur. Nah, 2 dengan 4 atau sering 4 ya. Salat zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, inilah artinya meningkat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi salat ini adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi mi'rajnya itu artinya naik. Jadi kalau orang itu tidak naik artinya tidak meningkat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi berbagai macam ujian, sehingga kita harus banyak-banyak kita meningkatkan kualitas ibadah. Karena untuk menyelesaikan problem-problem ini tidak dengan hanya dalam pemikiran, tidak dengan cara-cara kita mencari uang, akan tetapi menyelesaikan suatu masalah itu dengan cara amaliyah, ya. Jangan orang ini kadang-kadang menyelesaikan dengan cara akal sendiri. Nah, dengan akal ini belum tentu bisa selesai. Kalau aku punya hutang, kalau bertemu dengan si Anu aku pinjam lagi, tutup lubang kali lubang, itu akal. Bertemu lagi, nanti kita ketemu, pinjam sini, nggak bisa bayar sini, yang sini sudah nagih lagi, bertemu lagi yang di sini, pinjam lagi, tagih lagi. Akhirnya kita terus begitu kali lubang, tutup lubang, tidak. Karena apa? Kita menyelesaikan dengan akal pikiran. Cobalah kita menyelesaikan suatu problem di rumah tangga kita atau di dalam rumah kita, permasalahan yang ada dengan kita ini dengan amal. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mencari solusi dan jalan keluar yang masalah kita sedang ada. Baik itu masalah dalam rumah tangga ini dengan suami, baik masalah itu dengan anak, baik itu masalah dengan istri, ya, baik itu masalah dengan keluarga, tetangga, sahabat dan kerabat. Jadi menyelesaikan masalah itu belajar menyelesaikan dengan amal, artinya dengan ibadah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mengingat hari sudah juga sore, sudah mau asar, jadi mohon maaf yang mungkin penyampaian kami terlalu singkat, dan inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikianlah kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.